Sebuah platform chatbot berbasis kecerdasan artifisial generatif dengan kemampuan agentic artificial intelligence mulai menyasar pasar Indonesia. Presiden Korika, Hammam Riza, dalam acara AI Innovation Summit 2025, menyebut peluncuran Korika Chat atau KiChat sebagai simbol kedaulatan digital Indonesia dan bentuk kolaborasi strategis dalam ekosistem AI nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, keberadaan chatbot ini dapat mendukung berbagai program dalam paket ekonomi yang baru saja digagas pemerintah. Mulai dari link and match perguruan tinggi dengan sektor digital, penyediaan platform pemasaran UMKM, hingga modernisasi kapal nelayan dan data perikanan. Sebagai gambaran, KiChat dikembangkan oleh kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial, Korika, bersama perusahaan teknologi global, Datasaur AI. Kolaborasi ini menghasilkan chatbot generatif yang bisa digunakan masyarakat luas. Apa yang membuat KiChat istimewa? Platform ini dirancang dengan teknologi open source, bisa di-host di server manapun, dan tidak bergantung pada satu vendor. Seperti dijelaskan dalam rilis, KiChat berbasis open source sehingga bisa dideploy di server klien sendiri, dengan data yang terenkripsi dan tersimpan aman di VPC mereka. KiChat mengklaim mendukung komunikasi berbagai organisasi, mulai dari BUMN, lembaga publik, perusahaan swasta, hingga UMKM. Hammam Riza menegaskan, KiChat bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, korporasi, maupun UMKM untuk mengadopsi layanan AI dengan lebih aman dan efisien. Soal keamanan data, KiChat memastikan data pengguna disimpan secara privat di server klien dengan enkripsi penuh. Tak hanya itu, KiChat mampu mengelola dokumentasi publik seperti PDF, Word, hingga Excel, lalu menjawab pertanyaan secara kontekstual. Selain itu, KiChat disebut mendukung beragam large language model, baik open source maupun proprietari. Hal ini, menurut laporan kumparan, memberi keleluasaan bagi perusahaan untuk memilih model terbaik tanpa ketergantungan pada satu vendor. Dari sisi bisnis, KiChat menawarkan sistem lisensi yang fleksibel, cocok untuk berbagai skala usaha. Sementara dari sisi manfaat, potensinya luas. Di sektor BUMN, bisa dipakai untuk layanan publik, pemrosesan dokumen, hingga otomasi regulasi. Di sektor jasa keuangan, mendukung layanan pelanggan, kepatuhan, dan analisis dokumen penting. IDN Times menyebut, KiChat diharapkan mendukung layanan publik, edukasi, hingga sektor keuangan dengan solusi AI yang aman dan mandiri. Korika juga menyiapkan roadmap pengembangan. Pakupin pada 2025, KiChat akan tampil antarmuka drag and drop untuk membangun AI agent dengan mudah, plus template use case siap pakai. Pakupin lalu pada 2026, KiChat ditargetkan mampu melayani percakapan real-time berbasis teks maupun suara. Dengan semua keunggulan ini, KiChat diharapkan mempercepat adopsi AI di Indonesia. Hammam Riza menegaskan, KiChat adalah langkah strategis menuju kemandirian AI Indonesia. Sebuah platform chatbot berbasis kecerdasan artifisial generatif dengan kemampuan agentic artificial intelligence mulai menyasar pasar Indonesia. Presiden Korika, Hammam Riza, dalam acara AI Innovation Summit 2025, menyebut peluncuran Korika Chat atau KiChat sebagai simbol kedaulatan digital Indonesia dan bentuk kolaborasi strategis dalam ekosistem AI nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, keberadaan chatbot ini dapat mendukung berbagai program dalam paket ekonomi yang baru saja digagas pemerintah. Mulai dari link and match perguruan tinggi dengan sektor digital, penyediaan platform pemasaran UMKM, hingga modernisasi kapal nelayan dan data perikanan. Sebagai gambaran, KiChat dikembangkan oleh kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial, Korika, bersama perusahaan teknologi global, Datasaur AI. Kolaborasi ini menghasilkan chatbot generatif yang bisa digunakan masyarakat luas. Apa yang membuat KiChat istimewa? Platform ini dirancang dengan teknologi open source, bisa di-host di server manapun, dan tidak bergantung pada satu vendor. Seperti dijelaskan dalam rilis, KiChat berbasis open source sehingga bisa dideploy di server klien sendiri, dengan data yang terenkripsi dan tersimpan aman di VPC mereka.
KeyChat mengklaim mendukung komunikasi berbagai organisasi, mulai dari BUMN, lembaga publik, perusahaan swasta, hingga UMKM. Hammam Riza menegaskan, KeyChat bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, korporasi, maupun UMKM untuk mengadopsi layanan AI dengan lebih aman dan efisien. Soal keamanan data, KeyChat memastikan data pengguna disimpan secara privat di server klien dengan enkripsi penuh. Tak hanya itu, KeyChat mampu mengelola dokumentasi publik seperti PDF, Word, hingga Excel, lalu menjawab pertanyaan secara kontekstual. Selain itu, KeyChat disebut mendukung beragam large language model, baik open source maupun proprietari. Hal ini, menurut laporan kumparan, memberi keleluasaan bagi perusahaan untuk memilih model terbaik tanpa ketergantungan pada satu vendor. Dari sisi bisnis, KeyChat menawarkan sistem lisensi yang fleksibel, cocok untuk berbagai skala usaha. Sementara dari sisi manfaat, potensinya luas. Di sektor BUMN, bisa dipakai untuk layanan publik, pemrosesan dokumen, hingga otomasi regulasi. Di sektor jasa keuangan, mendukung layanan pelanggan, kepatuhan, dan analisis dokumen penting. IDN Times menyebut, KeyChat diharapkan mendukung layanan publik, edukasi, hingga sektor keuangan dengan solusi AI yang aman dan mandiri. Korika juga menyiapkan roadmap pengembangan. Pakupin pada 2025, KeyChat akan tampil antarmuka drag and drop untuk membangun AI agent dengan mudah, plus template use case siap pakai. Pakupin lalu pada 2026, KeyChat ditargetkan mampu melayani percakapan real-time berbasis teks maupun suara. Dengan semua keunggulan ini, KeyChat diharapkan mempercepat adopsi AI di Indonesia. Hammam Riza menegaskan, KeyChat adalah langkah strategis menuju kemandirian AI Indonesia. Sebuah platform chatbot berbasis kecerdasan artifisial generatif dengan kemampuan agentic artificial intelligence mulai menyasar pasar Indonesia. Presiden Korika, Hammam Riza, dalam acara AI Innovation Summit 2025, menyebut peluncuran Korika Chat atau KeyChat sebagai simbol kedaulatan digital Indonesia dan bentuk kolaborasi strategis dalam ekosistem AI nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, keberadaan chatbot ini dapat mendukung berbagai program dalam paket ekonomi yang baru saja digagas pemerintah. Mulai dari link and match perguruan tinggi dengan sektor digital, penyediaan platform pemasaran UMKM, hingga modernisasi kapal nelayan dan data perikanan. Sebagai gambaran, KeyChat dikembangkan oleh kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial, Korika, bersama perusahaan teknologi global, Datasaur AI. Kolaborasi ini menghasilkan chatbot generatif yang bisa digunakan masyarakat luas. Apa yang membuat KeyChat istimewa? Platform ini dirancang dengan teknologi open source, bisa di-host di server manapun, dan tidak bergantung pada satu vendor. Seperti dijelaskan dalam rilis, KeyChat berbasis open source sehingga bisa dideploy di server klien sendiri, dengan data yang terenkripsi dan tersimpan aman di VPC mereka. KeyChat mengklaim mendukung komunikasi berbagai organisasi, mulai dari BUMN, lembaga publik, perusahaan swasta, hingga UMKM. Hammam Riza menegaskan, KeyChat bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, korporasi, maupun UMKM untuk mengadopsi layanan AI dengan lebih aman dan efisien. Soal keamanan data, KeyChat memastikan data pengguna disimpan secara privat di server klien dengan enkripsi penuh. Tak hanya itu, KeyChat mampu mengelola dokumentasi publik seperti PDF, Word, hingga Excel, lalu menjawab pertanyaan secara kontekstual. Selain itu, KeyChat disebut mendukung beragam large language model, baik open source maupun proprietari. Hal ini, menurut laporan kumparan, memberi keleluasaan bagi perusahaan untuk memilih model terbaik tanpa ketergantungan pada satu vendor. Dari sisi bisnis, KeyChat menawarkan sistem lisensi yang fleksibel, cocok untuk berbagai skala usaha. Sementara dari sisi manfaat, potensinya luas. Di sektor BUMN, bisa dipakai untuk layanan publik, pemrosesan dokumen, hingga otomasi regulasi. Di sektor jasa keuangan, mendukung layanan pelanggan, kepatuhan, dan analisis dokumen penting. IDN Times menyebut, KeyChat diharapkan mendukung layanan publik,
edukasi, hingga sektor keuangan dengan solusi AI yang aman dan mandiri. Korika juga menyiapkan roadmap pengembangan. Pakupin pada 2025, KiChat akan tampil antarmuka drag and drop untuk membangun AI agent dengan mudah, plus template use case siap pakai. Pakupin lalu pada 2026, KiChat ditargetkan mampu melayani percakapan real-time berbasis teks maupun suara. Dengan semua keunggulan ini, KiChat diharapkan mempercepat adopsi AI di Indonesia. Hamam Riza menegaskan, KiChat adalah langkah strategis menuju kemandirian AI Indonesia.